Pak Prabowo tuh bilang saya ibarat manajer tim sepak bola dan menteri saya adalah pemain. Tapi ada bedanya dia dengan Patrick Kluivert. Oh iya ya. Kalau Patrick Kluivert Bisa dipecat. Ya, teman-teman The Comment, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini bukan sekedar gimana caranya ngasih rakyat makan, tapi juga harus mengusut tuntas segala persoalan termasuk korupsi yang kian memprihatinkan. Bersama saya Yudi Handoyo dan Mas Gaib. Halo Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita udah melewati setahun Prabowo Gibran dengan aman dan selamat. Aman dan selamat ya. Aman dan selamat. Bukan belum sejahtera, bukan, tapi aman dan selamat dulu yang penting. Nah, PR belum dan belum sejahteranya ini gimana cara mengatasinya? Dibayar kagak suruh ngatasin. Tapi beberapa hal disampaikan Presiden Prabowo tercapai. Iya, memang dari statement Pak Prabowo kemarin di depan para menterinya. Yes. Pak Prabowo tuh bilang saya ibarat manajer tim sepak bola dan menteri saya adalah pemain. Tapi ada bedanya dia dengan Patrick Kluivert. Oh iya ya. Kalau Patrick Kluivert Bisa dipecat. dan sekarang lagi dicari calon penggantinya. Iya. Kalau beliau siapa yang berani? Siapa yang berani kan gitu. Jadi tapi dengan statement itu Pak Prabowo bilang saya komando, saya pemimpin dan saya bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi. Nah, salah satu kelebihan orang militer tuh gitu. Ketika ada masalah, dia tampil di depan. Ketika itu sukses, yaitu kesuksesan bersama-sama. Nah, itu udah ditunjukkan Pak Prabowo ya. Dia yang tampil untuk MBG, walaupun banyak masalah, dia tampil ngambil tanggung jawab itu. Beberapa hal yang disampaikan adalah kita terus beberapa kali disampaikan menyelamatkan uang negara dari korupsi 1.000 triliun termasuk kelapa sawit yang melanggar kita juga ambil alih dikuasai negara, 100 triliun dari tambang ilegal kita juga sudah selamatkan. Itu selalu digaungkan, disampaikan. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan? Pak Prabowo tuh cuma ingin kasih kesan ke publik bahwa saya serius untuk mengatasi bangsa ini dari para mafia, dari orang-orang yang selama ini merugikan masyarakat. Kenapa? Karena kita kan ada yang mengatakan andai saja tambang di Indonesia tidak dikorupsi, itu setiap satu orang Indonesia itu bisa dapat 5 juta setiap hari. Artinya selama ini korupsi itu udah membuat bukan cuma negara yang berat APBN, tapi juga rakyatnya juga nggak dapat apa-apa. Contoh di beberapa daerah di Papua di mana-mana tuh yang ada tambang, buktinya orang-orang sekitarnya juga nggak sejahtera. Iya ya. Gitu. Iya. Cari perusahaan tambang daerah sekitarnya tercemar. Yang kaya ya pemiliknya. Nah itu yang terjadi. Sekarang itu ingin diberi pesan sama Prabowo bahwa sekarang udah bukan saatnya main-main lagi. Saatnya sekarang kita berbenah. Contoh mafia beras. Ya. Kan disikat semua tuh, diumumin yang termasuk berani ya Mas Gaib ya? Perusahaan-perusahaan besar loh itu. Perusahaan besar. Tadi kita ketemu Mentan, kata Mentan saya nggak ada urusan. Karena mereka sudah bermain terlampau lama dan menikmati terlampau banyak. Kita kalau beli beras yang premium kan, kita mana ngecek bahwa beras itu patahannya berapa persen. Padahal itu ada aturannya. Karena kita nggak pernah ngecek kan. Ternyata takarannya berbeda, kualitasnya juga ternyata jauh dari kata-kata beras premium. Sebenarnya dijualnya harga beras premium. Dan itu udah berjalan bertahun-tahun. Kaliin berapa untungnya. Seharusnya kita sebagai konsumen itu bisa menuntut mereka tuh bahwa mereka udah berlaku curang. Kan menurut saya ini hukumannya lebih berat dari hukuman apapun. Karena itu udah ngebohongin konsumen loh, seluruh Indonesia loh. Makanan pokok orang Indonesia. Iya, gitu. Jadi begitu saya dapat cerita dari Mentan, wah ini memang nggak main-main ini, nggak main-main. Termasuk kemarin juga ya Mas Gaib, Presiden di belakang di Kejagung, belakangnya saya kira tembok, warna pink-pink. Iya, saya pikir tadinya keramik gambar duit. Iya. Ternyata stiker ya. Stiker duit monopoli, ternyata duit beneran itu. Itu satu kasus loh. Iya. Kebayang kalau dikali. Bayangin kan satu kasus kan. Berapa ya? Kita dengerin Pak Prabowo ada nggak?
Ada ya, kita dengarkan dulu ya. Ini dari Presiden Prabowo berikut ini. Kalau ibarat kita adalah tim sepak bola, ya, saya boleh dianggap sebagai apa? Manager coach. Ush. Saudara adalah pemain-pemain. Saudara-saudara ada dalam babak-babak pertama ini, awal-awal kita ada yang striker, ada yang bertahan, ya, ada yang cadangan, masih nunggu kapan diperankan secara maksimal. Walaupun saya mengerti saudara-saudara sudah mengambil inisiatif, sudah bergerak masing-masing, saya terima kasih. Tapi saya paham ada yang saya gunakan pertama-tama sebagai striker untuk merebut hasil terbaik cepat. Tadi ya. Ada yang jadi striker, ada yang cadangan. Ntar dulu. Ada yang bertahan. Ada yang back, bertahan. back ya. Back. Berarti ada yang jadi back itu Virgil van Dijk. Ada yang di striker di depan. Ada yang pemain cadangan. Pemain cadangan. Yang cadangan berarti nanti dulu. Ntar dulu. Ntar dulu. Yang striker ini yang sekarang muncul-muncul. Iya. Termasuk kayak Pak Purbaya, kayak itu juga ya. Kayaknya Pak Purbaya striker ya. Striker ya kayaknya ya. Pak Purbaya itu striker. Berarti dia baru dipanggil ya di timnas misalnya ya. Iya. Tiba-tiba langsung jadi striker. Dia ini mediocre ya. Maksudnya apa namanya? The rookie ya. Ya. Baru rookie of the year kayak dia ya. Oleh Romeni dia. jadi strikernya Pak Prabowo tuh kalau kita kira-kira nih ya, Purbaya Desadewa, Jaksa Agung, itu striker tuh menurut saya. Siapa lagi yang di depan ya? Menteri-menteri yang striker siapa ya? Yang di depan. Siapa lagi ya? Pak Mentan termasuk mungkin? Ya, Pak lupa. Pak Mentan tuh striker. Mentan. Karena apa? Mengumumkan pengoplos beras, mengumumkan menghambat mata rantai industri pupuk yang dari 147 surat birokrasi yang begitu panjang menjadi satu aja. Mentan tanda tangan, pupuk langsung terdistribusi. Ya? Sebelumnya kalau mau distribusi pupuk di satu daerah ada 10 menteri, gubernur, wali kota, bupati mesti tanda tangan. Setelah itu baru distribusi pupuk keluar. Sekarang udah nggak begitu lagi. Mentan udah bisa. Jadi itu ekstrimnya itu Mas Gaib ya. Ekstrim banget. Sebuah tindakan yang jarang berani, terjadi. berani, ya. Karena udah lama ya pemain-pemain itu. Ya. Jadi tadi kita sebut Purbaya, Jaksa Agung, ya. Menteri Pertanian, itu para strikernya Presiden. Siapa lagi kira-kira? Tadinya saya mau bilang Menpora, nggak lolos Piala Dunia. Agak berat nih Menpora. Beliau juga kan dari BUMN kan, jadi Danantara. Pak Menpora ini harus SEA Games nanti harus juara. Juara peringkat 1 berarti? Peringkat 1. Kalau enggak agak berat nih. Jadi menutup kekecewaan timnas gagal lolos, maka harus jadi juara 1 SEA Games. Walaupun berat ya. Cuman ya kita doain aja.